Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari IKN. SoftBank yang mundur dari proyek IKN, Indonesia bisa kehilangan 1.400 triliun rupiah. SoftBank Group yang dikomandoi oleh Masayoshi Son mengatakan mundur dari proyek Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara tanpa alasan yang jelas. Padahal pemindahan status IKN ke Kalimantan Timur akan mulai segera dilaksanakan pada semester 1 2024. Keputusan itu membuat pemerintah dan rakyat merasa terkejut, sebab kabarnya ada potensi uang yang gagal masuk, yakni mencapai 1.428 triliun rupiah. Dikutip melalui redaksi Hops ID pada Januari 2020, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan angka rencana kerjasama itu. Menurut Luhut, rencana SoftBank adalah menggelontorkan dana sekiranya 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan IKN. Padahal menurut Luhut, di awal rencana kerjasama, pemerintah Indonesia hanya mengajukan proposal investasi senilai 25 miliar US dollar atau sekitar 350 triliun rupiah. Agar membuat semacam ikatan emosional, pemerintah bahkan menjadikan CEO SoftBank sebagai dewan penasihat dalam proyek itu. Pada hari Jumat 11 Maret 2021, SoftBank mengumumkan mundur dalam pekerjaan proyek pembangunan IKN. Salah seorang yang mengomentari adalah Muhammad Said Didu, pengamat ekonomi dan politik, memiliki pandangan sendiri. Dalam cuitan di Twitter miliknya, mantan sekretaris BUMN tersebut menuliskan beberapa calon investor yang dianggap masih belum jelas. Riwayat janji dana pembiayaan IKN, yang pertama SoftBank mundur, yang kedua Yordania MBZ belum jelas, yang ketiga SWF layu sebelum berkembang, yang keempat Arab Saudi sudah biasa berikan janji, krisis 98 hanya dibantu kurma, 2015 janji bangun kilang tidak jadi. Tulis Said Didu dalam akun Twitter miliknya. Dalam bait terakhir cuitannya, Said Didu juga menyinggung tentang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Diketahui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung pada akhirnya memang menggunakan dana negara atau APBN. Apakah artinya seperti pembiayaan kereta api Jakarta-Bandung? Lanjut Said Didu. Cuitan mantan sekretaris Kementerian BUMN ini pun banyak yang merespon dari netizen. Mangkrak krak, tulis akun @balasudewa. Yang mau invest in my country juga mikir berkali-kali lah. Lawang kereta cepat Jakarta-Bandung aja sampai sekarang kagak kelar-kelar, ucap akun Nadra. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur karena tak yakin dengan Bambang Susantono. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari redaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son
sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru, kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di Funding Societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab. Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara. KPK beberkan ada bagi-bagi kafling di lahan IKN Nusantara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kafling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kafling. Ujar Alex kepada wartawan Kamis 10 Maret. Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor, namun tidak membuat mereka jera, karena korupsi masih tetap ada. Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang. Diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri BPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN yang mengusung Kota Dunia untuk Semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan, ujar Soeharto. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah di mana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN.